Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bis kita, bincang asik seputar matematika episode kedua. Di episode 2 kali ini bersama saya Hikamul Fadlillah dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2021. Kita sekarang kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Mas Sahlun atau nama lengkapnya Muhammad Sahlun Adastari. Gimana Mas Sahlun? Alhamdulillah sehat Mas. Sama sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Sebelum masuk pada inti pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita mengenal narasumber terlebih dahulu. Nah, monggo Mas Sahlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahlun Adastariu. Asal saya dari Moro Industri Mojokerto dan saat ini saya tinggal di tepatnya Pondok Pesantren Pacul Goang yang biasa dikenal di kawasan daerah Diwe, yaitu kampus Universitas Hasyim Asy'ari yang tepatnya di Tebu Ireng, kecamatannya masih juga di Diwe, satu kecamatan dengan pondok pesantren yang saat ini saya tempati. Mungkin cukup sampai situ perkenalannya. Lebih jauhnya nanti kita akan berbincang-bincang di hal podcast saat ini. Langsung saja kita bahas tema kali ini dengan Mas Sahlun sebagai narasumber. Baik, terima kasih Mas atas perkenalannya. Langsung saja ke inti dari podcast kali ini. Nah, Mas Sahlun sendiri kan seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan matematika di Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, ya, betul. Relevansi antara matematika dan pesantren itu gimana sih Mas menurut panjenengan? Ya gini, kita kesehariannya itu pastinya di naungan Universitas Hasyim Asy'ari adalah orang Islam atau bisa dikenal agama yang mendunia. Pasti di pesantren juga seperti itu, dan antara pesantren dengan matematika itu bersambungnya itu sangat banyak. Contoh paling inti atau paling sering dilakukan yaitu sholat. Kita sholat itu memakainya angka. Ketika subuh itu 2 rakaat, ketika maghrib 3 rakaat, dan asar, isya, dan seterusnya itu 4 rakaat. Maka itu tanpa ilmu matematika, tanpa kita mengenal angka, kita akan kesulitan untuk melaksanakan rukun dari Islam itu sendiri. Oke, terima kasih Mas. Ya, Apakah ada contoh lain penerapan matematika dalam agama? banyak Mas. Ada di haji juga itu pakai ilmu matematika pada saat sa'i, lari dari Bukit Sorfa ke Marwah. Ada juga di zakat, khususnya di zakat nanti banyak. Ada, karena zakat sendiri ada 2, zakat fitrah dan juga zakat mal. Jadi zakat mal kita nanti bisa memakai presentase berapa zakatnya ketika memiliki hayawan sekian, berapa zakatnya ketika memiliki beras sekian gitu. Dan juga yang terakhir yaitu tentang waris. Bukannya terakhir sih, cuma ini contoh dari saya kan 3, yang terakhir yaitu tentang waris. Waris itu nanti ketika anak lanang 3/1, ketika anak perempuan 1/4. Nah, itu nanti tetap menggunakan yang namanya ilmu matematika. Khususnya kalau di waris itu perbandingan, banding berapa keluarganya, banyak mana anak perempuan dan anak laki-laki. Mungkin itu. Jadi dari beberapa contoh tersebut bisa kita buktikan bahwasanya matematika memang sangat penting di dalam agama. Karena ketika kita hanya belajar dari ilmu agama sendiri, nanti kita akan kesulitan ketika kita punya problem yang bersangkut paut dengan perhitungan. Oleh karena itu sangatlah penting matematika di dalam agama. Oke Mas, terima kasih. Ternyata ilmu matematika banyak sekali kegunaannya dalam ilmu agama. Lalu bagaimana kan selama ini banyak paradigma yang mengatakan matematika itu dipelopori oleh bangsa barat atau orang-orang barat.
Sedangkan ilmu perbintangan adalah ilmunya orang Islam. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Ya, itu siapapun yang punya ilmu itu enggak jadi masalah walaupun berbeda agama. Yang penting kan satu, kita mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ketika ilmu tersebut bermanfaat untuk siapapun, lantas kenapa kita tidak memakai ilmu tersebut? Yang penting satu, walaupun kita beracuan yang namanya toleransi, tapi kita juga harus mengerti batasan-batasan itu. Jadi walaupun ilmu matematika itu non muslim ataupun muslim sendiri, dan ilmu perbintangan adalah ilmu yang digunakan untuk Indonesia atau khususnya di agama Islam, contohnya yang besok atau lusa akan kita pakai yaitu ilmu perbintangan. Kita akan menghitung atau kita akan melihat penentuan awal Ramadan. Itu nanti tetap itu yang pengaruhnya ke agama kita. Lantas ilmunya dari orang non muslim, ya nggak apa-apa kita pakai aja. Yang penting pasti maslahat dan jelas itu berhubungan dengan hal yang positif. Pondasi kan tidak hanya mengajarkan ilmu umum, tapi juga mengajarkan ilmu agama dan mencetak mahasiswa menjadi seorang wirausaha. Nah, bagaimana pandangan Mas Alun mengenai hal tersebut? Ya, itu sangat bagus karena nanti kita akan berguna di dalam bangsa dan juga kita akan mampu hidup dengan berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan kita, atau biasa orang mengatakan ekonomi. Jadi ekonomi kita tidak bisa bergantung dengan orang lain terus. Kita harus punya pencarian yang itu berpenghasilan untuk kita sendiri khususnya, dan umumnya nanti bisa ke orang lain. Jadi kita juga di pesantren itu untuk menunjang kita nanti kelak di akhirat ya. Yang kedua, ilmu matematika atau ilmu umum itu kita gunakan untuk keseharian, dan keinginan kampus untuk mencetak sebagai wirausaha itu menuntun dan menuntut kita untuk menjadi orang yang mandiri dengan kita diberi wadah sebagai orang yang berwirausaha. Saya sendiri juga berwirausaha. Walaupun wirausaha saya sangat kecil, tapi itu perlu ditanamkan sejak kita masih duduk di bangku perkuliahan atau sejak kita menempuh pendidikan. Seperti itu. Apa wirausaha? Ya, wirausaha saya itu banyak, tapi masih ikut orang. Yang sudah berdiri sendiri itu jualan online, yaitu jualan pulsa dan saudara-saudaranya, seperti top up game, chip, itu yang saat ini lagi familiar. Anak-anak muda yang sering main chip itu bisa beli ke saya karena saya sudah jualan. Oke, mungkin itu contohnya. Jadi saya bisa dong beli diamond ke orang. Oh, bisa. Apakah ada bonus? Nah, nanti bisa di calling ya, hubungi nomor di bawah ini. Sekarang masih pandemi ya? Ya. Nah, apa tips atau trik jenengan menghadapi perkuliahan dan ngaji di pesantren? Ya, alhamdulillahnya karena ada pandemi ya, bukan alhamdulillah atas bersyukur, tapi justru ketika ada pandemi ini saya ngajinya bisa full karena kuliahnya online. Walaupun terkadang kita menyambi atau istilahnya orang itu menduakan. Jadi saya itu biasanya pakai headset untuk kuliah dan tetap lokasinya saat kaji, entah itu saat belajar dengan anak-anak. Itu pandemi bukan sebagai alasan kita berhenti untuk mencari ilmu atau kita berhenti mengaji, kita berhenti kuliah, tapi pandemi suatu fenomena, suatu alam baru yang harus kita tempuh dan harus kita jalani semaksimal mungkin
seperti yang sebelum-sebelumnya atau sebelum ada pandemi. Tapi Mas, apakah tidak terganggu jika waktu gimit saat ada materi perkuliahan sama ngaji, apakah tidak crash gitu? Kalau crash itu pasti, tapi itu tergantung ke individuan kita, bagaimana kita membagi pikiran, waktunya, mana saat kita mengerjakan makalah, mana saat kita menyelesaikan materi ngaji, itu yang perlu dibagi. Karena walaupun kita kuliahnya online, tetap yang namanya makalah, tugas itu tak akan henti. Bukan seperti itu teman-teman. Wah, terima kasih Mas atas sharing tips dari tema kali ini. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah. Banyak informasi baru yang saya terima dari Mas Lanun. Boleh dong saya kapan-kapan bisa beli pulsa atau top up diamond dan lain-lain? Boleh tentunya ya. Bon pun boleh kok, asal nggak lama-lama. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari tema kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.